Selamat malam dokter. Um, Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk join Instagram kali ini. Live Instagram kali ini. Sebelumnya kita mari sapa dulu viewer yang sudah join. Halo Dedi. Halo Rain. Makasih udah join. Ada Ulan. Makasih udah join. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam mengedukasi masyarakat tentang seputar kesehatan. Dok, apakah suara saya jelas? Videonya jelas? Sinyalnya bagus? Ya. Jelas. Malam ini kita akan membahas topik tentang LARS. Mengenal LARS, terapi untuk GERD yang membandel bersama Dr. Peter, ahli bedah bariatrik dan bedah GERD. Kayaknya kan masih banyak tuh masyarakat yang masih belum tahu tentang tindakan LARS untuk GERD ini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung tanya dokter. Dok, apa sih GERD itu? Ya, jadi GERD itu sebenarnya ya singkatan dari gastroesophageal reflux disease ya. Jadi sebenarnya dia reflux dari lambung, itu bisa berupa asam atau bisa berupa isi lambung lainnya. Dia naik ke kerongkongan dan dia menimbulkan segala macam keluhan-keluhan yang terutama ada keluhan panas di belakang tulang dada dan juga asam di mulut. Regurgitasi ya, itu adalah keluhan-keluhan utama yang dikeluhkan pasien lah. Itu adalah utamanya GERD. Oh, begitu. Hal-hal atau kebiasaan apa sih yang menyebabkan seseorang dapat terkena GERD? Ya, jadi banyak sih ya. Memang selain ada kelainan anatomi juga seperti hiatal hernia yang nanti kita mungkin bisa tentang hiatal hernia. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang akan cenderung akan menimbulkan GERD seperti misalnya merokok, ya, atau makanan yang merangsang lambung, misalnya ya pedas terutama ya. Kemudian juga berlemak, karena kita tahu makanan berlemak pengosongan lambung. Jadi lambung itu akan bergeraknya lambat kalau kita isi makanan lemak. Makanya enak banget tuh namanya gorengan ya. Iya, apalagi orang Indonesia setiap pagi tuh gorengan nggak akan pernah ketinggalan. Ya, tapi dia memperlambat pengosongan lambung, jadi makanannya di lambung apa, dan itu cenderung akan menimbulkan GERD. Atau merokok. Ya. Atau kalau vape juga? Ya. Vape sama kan kayak rokok, apa beda? Tahu deh, tapi kayaknya sih ada deh. Karena dia merileks dari tingkat itu. Nah, lain lagi hal-hal lain seperti makan rokok dan tidur, ya itu juga pengaruh. Ya, makan terus langsung tidur itu pengaruh. Atau ya yang berhubungan dengan saya juga adalah obesitas. Ya, obesitas. Oh iya ya. Menimbulkan tekanan tinggi di dalam perut. Kalau laki-laki lebih banyak konsentrasi lemak dalam perut, jadi dia tekanan tinggi sehingga makanan akan ke kerongkongan gitu. Oh begitu. Kalau komplikasi dari GERD ini banyak dok? Komplikasi dari penyakit GERD? Iya, kadang-kadang orang itu keluhan. Saya ada satu pasien keluhannya adalah batuk. Ini batuk yang hilang. Mau THT, ke dokter paru, ya udah ke dokter macam-macam, sudah diobat dan batuk tidak hilang. Ya, gitu. Benar yang dikatakan ini adalah efek dari itu satu. Atau kadang-kadang giginya mulai bolong ya karena asam. Itu salah satu dari efek GERD. Kira ya cukup banyak. Kadang-kadang orang juga tidak bisa tidur, ya tidur karena GERD, jadi dia tidak bisa tidur. Ada pasien saya demikian, dia tidak bisa tidur tentang, jadi kalau tidur ya harus 2-3 bantal setengah duduk gitu. Bayangkan kita kalau tidur nggak nyaman ya, jadi besok pagi lemas, tidak bisa konsentrasi karena GERD. Begitu.
Baik, saya membuka pertanyaan dari viewer. Siapa tahu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika belum, saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Kapan saat diperlukannya tindakan LARS ini? Nah, jadi sebenarnya tetap semua tindakan itu seperti juga obesitas ya, kita sangat menganjurkan, tolonglah silahkan berobat ya, berobat dulu, merubah dia kalau Anda merokok berarti merokok, kalau Anda sering minum alkohol coba alkohol, kalau Anda obesitas ya dikurangi obesitasnya dan lain-lainnya lah, pokoknya terapi tanpa operasi kita silahkan. Memang obat-obatan yang banyak diberikan kepada sebenarnya lebih bersifat simptomatik ya, simptomatik ada di asam lambung, dia memperbaiki peristaltik lambung, tapi yang paling adalah merubah kebiasaan hidup kita gitu, kebiasaan hidup Pola hidup ya, betul, hidup sehat ya. Ini jangan makan pedas, jangan makan lemak gitu, olahraga segala macam, itulah yang bisa menyembuhkan ya, terutama juga kadang-kadang stres itu juga pengaruh ke menimbulkan GERD kayak gitu. Nah itu semua kalau itu bisa dijalankan hilang ya sudah silahkan ya, dengan artinya dengan perubahan gaya hidup, dengan obat-obatan masalah selesai. Tapi seringkali masalah itu tidak selesai atau hanya berkurang dengan pemberian obatan lama. Ya memang tidak ada batas waktu yang benar-benar menentukan. Tapi kalau udah makan obat-obatan sampai bertahun-tahun ya itu udah agak ya bisa dibilang mungkin keterlaluan melelahkan. Ya. Melelahkan juga betul. Walaupun obat-obatan itu dibilangnya tidak menimbulkan kerusakan ginjal, tapi kan itu hanya yang terlihat. Kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya salah atau tidak, kita nggak tahu. Nah, kalau udah begitu, Anda sudah mentok dengan obat-obatan, dengan perubahan gaya hidup tidak berhasil, ya silakan. Sebenarnya tidak perlu nunggu lama-lama ya. Kalau Anda udah mencoba beberapa minggu, 6 minggu, 8 minggu, Anda tidak bisa merubah itu, ya alangkah baiknya Anda melakukan pembedahan untuk anti GERD ini, laparoscopic anti-reflux surgery ini akan sangat membantu Anda. Begitu. Dok, ini udah ada pertanyaan dari viewers kita, dari Lina 22. Selamat malam, Dok. Apa GERD itu berhubungan dengan MAH? Ya, nah ini pertanyaannya bagus ya, karena kadang-kadang GERD dengan MAH itu tidak jelas ininya apa batasannya. Ya, ada kuesioner, tapi kuesioner itu juga sebenarnya tidak memastikan bahwa ini GERD atau tidak. GERD juga sering mirip darah abu-abu dengan misalnya sakit jantung, ya itu juga bisa. Iya. Atau dia neurosis, artinya dia sebenarnya tidak ada apa-apa, cuman dia karena stres aja, merasa seperti dicekek lehernya. Padahal pasien-pasien sering tuh merasa seperti dicekek lehernya. Jadi di daerah situ kadang-kadang abu-abu. Nah, di sini adalah pentingnya untuk menegakkan diagnosis. Ini paling penting karena kita tidak mau mengoperasi pasien yang kita operasi seperti GERD padahal bukan GERD gitu. Nah, di sini adalah pentingnya menegakkan diagnosis yang tepat. Sangat penting. Tahapan-tahapannya, Dok, seperti apa? Ya, nah pertama-tama tentunya pasti akan tanya jawab ya, tanya jawab. Cara kita tanya misalnya dengan apa sih yang menyebabkan GERD itu? Oh iya, saya habis sesudah makan, tidur selalu akan menimbulkan panas, atau saya mesti tidurnya dengan 3 bantal, itu menguatkan ya. Atau dengan obat-obatan proton pump inhibitor seperti Nexium ya. Saya ngasih, maaf kalau ngasih nama dagangnya, tapi itu yang udah paling umum lah. Saya udah dengan obat ini berkurang, tapi berhenti timbul lagi, itu udah sangat menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah GERD. Yang kedua ada kuesioner, ya kuesioner ini sudah tadi dari bahasa Inggris sudah diterjemahkan atau divalidasi oleh Prof. Marcel ya, Prof. Marcel bahwa ini adalah suatu kuesioner di dalam bahasa Indonesia yang bisa dipakai bisa kita pakai itu kuesionernya juga untuk menguatkan. Tapi yang memang yang ketiga adalah endoskopi
ya di teropong. Kadang-kadang kita bisa melihat di daerah kerongkongan itu sudah kelihatan merah-merah lah, ada perubahan sel-selnya di situ, itu juga menunjukkan ke arah GERD. Tapi kebanyakan pasien-pasien GERD tidak ada apa-apa. Jadi gimana dong? Yang paling penting itu adalah pH metri. Jadi kadar keasaman di kerongkongan dibandingkan dengan kadar pH atau keasaman di lambung. Jadi pada saat-saat tertentu, terutama kalau pasien yang merasa, wah saya kok ada keluhan GERD ini, nanti ada alatnya. Dia bisa tahu, oh jam 5:04 waktu pasien itu menekan, saya ada keluhan GERD, dilihat itu betul nggak keasaman di kerongkongan itu menurun, artinya menjadi asam. Kalau cocok, artinya si pasien bilang, oh ini saya ada keluhan GERD, yang mencet alatnya, dan nanti waktu kita analisa pada saat itu juga benar asamnya naik ke atas. Nah, itu menjadi sesuatu diagnosis yang bisa dibilang mendekati kepastian gitu. Nah, disitulah kita yakin bahwa ini bukan hanya sakit mah aja, ini benar-benar GERD gitu. Nah, dari pH metri itu yang paling bisa dibilang gold standarnya lah untuk suatu GERD. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cici Fona. Malam dok, mau tanya. GERD saya sampai pusing, pinggang pegel, punggung atas nyeri sampai punggung kanan ototnya menonjol, sesak napas dari punggung belakang. Itu maksudnya gimana ya? Jadi sampai ke punggung-punggung gitu dok, sakitnya mempengaruhi? Ya, kadang-kadang GERD itu keluhannya kayak begini nih. Ya ini GERD. Ya, sama sih ke punggung kadang-kadang agak aneh ya. Kalau di dalam aneh. Nggak ada gitu. Memang di kita juga suatu GERD itu sesuatu yang dibilang sesuatu yang sangat luas ya. Orang sakit kepala bisa dibilang, oh ini karena GERD gitu. Padahal ya atau enggak ya nggak tahu. Nah ini juga harus yang kayak tadi ya. Ya, pakai pH meter. Ya, kita majukan lagi dengan kuesionernya, kita lakukan pH metri, kita lakukan endoskopi. Jadi di sini sebenarnya untuk GERD ini panjangnya adalah panjang untuk diagnostiknya. Diagnostiknya harus tepat gitu, dan itu menunjukkan itu memerlukan usaha yang cukup baik gitu. Jangan sembarangan kita melakukan operasi pada pasien-pasien yang keluhannya itu tidak jelas. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau dibilang tadi pertanyaan sampai ke punggung, sampai ke ada yang rasa cekek, ada yang sampai kepala, ya mungkin aja, ya tapi agak terlalu meluas gitu. Mungkin itu bukan GERD. Gitu. Bisa saja yang lain ya dok ya. Jadi harus tetap ke dokter dan diperiksa dulu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari viewers? Sepertinya belum. Kalau begitu dari saya lagi ya dok. Ya. Kapan saat diperlukannya tindakan LARS ini? Nah ya, yang tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah melakukan diagnostik, mungkin bisa diagnostik dulu, bisa pengobatan dulu. Saya lihat banyak pasien-pasien yang dari anamnesis saja tanpa perlu pH metri itu sudah langsung diterapi dengan GERD, dengan obat-obatan maksudnya. Ya itu silakan. Tapi kalau kita mau masuk ke terapi pengobatan pembedahan, maka memang biasanya dicoba dulu 8 minggu, 8 minggu dengan obat-obatan tidak ada kemajuan, perubahan, aja obat sedikit lagi. Nah itu kita langsung harus melakukan endoskopi, pH metri. Nah kalau cukup jelas bahwa ini memang adalah keluhan GERD, ya silakan maju ke pembedahan. Ya itu sebenarnya jadi pentingnya adalah ya mungkin sekitar 6-8 minggu, kemudian sudah ada terapi, dengan terapi tidak berhasil, ya itu udah indikasi sebenarnya untuk pengobatan pembedahan. Ya begitu ya para viewers cara melakukan tahapan-tahapannya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari viewers? Oh belum ada. Oke. Tindakan LARS ini sudah berapa lama ya dok? Kok di Indonesia kayaknya masih belum banyak yang tahu nih orang-orang. Iya, tindakan LARS dari tahun berapa? Tahun 50-an atau tahun 60-an? Sudah ada ya?
Tapi mungkin kebanyakan dari luar negeri mungkin ya dok ya? Betul, itu saya lupa. Pokoknya udah tahu udah puluhan tahun. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya pengobatan ini ditemukannya secara kebetulan gitu. Kebetulan karena dia ada kekhawatiran dia menyambung kerongkongan lambung, ada kekhawatiran bocor, maka dibuat ditutupin ya, diselimuti gitu seperti Lars yang sekarang. Ternyata setelah diselimuti itu pasien yang tadi itu yang ada GERD, ternyata GERD-nya hilang gitu. Nah, pada beberapa pasien, nah akhirnya dia temukan, kalau pasiennya GERD, ya kita lakukan wrap atau kita selimuti, kita bungkus ya, kerongkongannya dengan lambung, GERD-nya itu hilang gitu. Nah itu jadi sesuatu pengobatan yang menjadi suatu standarnya sebenarnya cukup terkenal ya ini pengobatan ini di luar negeri itu sering banget dilakukan. Hanya kalau di sini masih jarang. Sangat jarang ya karena memang ya pasien-pasien ini agak jarang sampai ke dokter bedah ya. Paling kan beli obat mah doang kayaknya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita lebih gampang menyampaikan informasi bahwa ini memang sebenarnya bisa dilakukan pembedahan dan kalau dilakukan dengan baik ya pasien sembuh gitu. Iya. Ini dok ada kayaknya dari pasien dulu dokter deh. Dokter baik, perfect banget kalau pegang pasien. Rekomendasi banget deh pokoknya kalau urusan sama bedah. Wah tuh sudah jangan diragukan lagi pokoknya kalau berurusan the GERD langsung ke dokter Peter ya. Ya, syukur ini ya. Ada ya banyak yang berhasil, syukur banget karena memang ya senang gitu ya. Sudah sebelum dan sudah itu sangat berbeda gitu lah. Dok, ini dari ada Hamsoke. Saya sudah 3 tahun perang dengan GERD ini dok, sangat mengganggu aktivitas. Setiap hari nggak lepas dari sendawa tiap menit. Yang repot kalau nggak bisa sendawa jadi begah perut dan sesak napas katanya. Ya. Itu udah. Ya memang itu salah satu problem dari GERD. Sebenarnya sendawanya itu kalau dari secara teori ya itu disebabkan karena pasien-pasien yang GERD itu berusaha menekan asamnya ke bawah, menekan asamnya ke lambung. Jadi begitu dia naik ke kerongkongan dia akan menelan supaya itu turun. Nah tapi waktu dia menelan ada udara yang masuk. Jadi jadilah sendawa itu keluarkan gitu. Itu memang nanti juga ada problemnya setelah operasi karena itu kebiasaan untuk menekan si asam itu ke dalam lambung itu menjadi suatu problem. Karena setelah kita melakukan suatu wrap itu tadi ya untuk lapas itu pasiennya menjadi tidak bisa sendawa. Oh jadi tidak bisa sendawa? Jadi susah sendawa lah. Ya, susah. Dan dia menjadi kembung. Tapi dia tidak perlu sendawa kalau dia tidak menelan udara. Ya, dia terus menelan aja. Nah, itu membutuhkan waktu supaya kebiasaan itu hilang. Nah, di sini yang mesti diingatkan kepada pasien-pasien yang akan menjalani LARS ini, bahwa LARS ini sebenarnya beda dengan operasi misalnya usus buntu. Ya, perut kanan bawah. Habis dioperasi, hilang sakitnya. Atau operasi hernia, ada benjolan di lipat paha. Habis dioperasi, benjolan hilang, sembuh total, senyum, nyaman. Nah, kalau operasi LARS ini hati-hati. Karena sesudah operasi, mungkin betul asamnya hilang. Pasiennya bilang, ya saya bisa langsung baring dok. Tapi ada keluhan lain yang muncul, yaitu kembung, tidak bisa sendawa, makannya nyangkut. Ya, nah ini yang mesti diingatkan kepada pasien bahwa itu akan muncul. Dan resiko yang muncul. Ya, tapi dia akan hilang nanti beberapa minggu, kadang-kadang bisa beberapa bulan hilang. Nah, jadi si pasien itu ada waktunya untuk adaptasi. Jadi pasien-pasien saya seperti bariatrik juga, pasien GERD ini memang setelah operasi itu ada perjuangannya. Itu yang penting diingatkan pada pasien bahwa mungkin asamanya yang naik itu hilang,
tapi dia jadi makannya jadi susah, ya, susah sendawa, kembung, tapi itu tidak permanen. Beberapa minggu Sementara. baik, tapi dia harus siap gitu, jangan kaget. Jangan kaget ya, tuh udah dikasih tahu sama Dokter Peter. Dok, ini ada lagi dari Sali Lenggogeni. Dokter, apa obat hipertensi lama memicu GERD? Bertahun-tahun sekarang saya stop, tapi malam sepertinya gak bisa napas. Mesti duduk dulu untuk sendawa dan pusing. Tapi tidak ada panas di dada atau asam di mulut. Katanya, apakah obat hipertensi lama memicu GERD? Ya, obat-obat hipertensi juga banyak jenisnya. Ya, obat-obat hipertensi, obat-obat apa ya, banyak sekali. Misalnya obat-obat anti radang juga itu juga menimbulkan GERD. Itu banyak. Memang kita tahu obat-obatan itu sering menimbulkan GERD dan itu harus harus disadari juga, harus dicari. Betul. Ya, ada banyak obat-obatan yang bisa menimbulkan GERD. Seperti juga hal-hal lain seperti misalnya kita tahu semuanya lah, kalau wanita kalau lagi hamil pasti itu muncul GERD-nya, ya, karena tekanan dalam perut tinggi. Jadi betul obat-obatan bisa menimbulkan GERD seperti makanan-makanan tertentu juga. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Ini dari Hamsoki lagi, apa selepas bedah GERD ini tingkat kesembuhan bisa mencapai 90% dok? Iya. Saya bisa bilang 90% bisa, tapi dari literatur juga sudah dikatakan bahwa variasi dari kesembuhan ini luas, ya. Bisa kesembuhan dari ini bisa jadi masing-masing tempat pengobatan, tempat pembedahan itu bisa masing-masing berbeda sekali. Ada yang kesembuhannya hanya 40%, ada yang kesembuhannya 90%. Ya, jadi operasi GERD ini adalah operasi yang mudah dilakukan, mudah diselesaikan. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik, itu ada fine line-nya, ya, ada jalan setapak yang sempit, gitu. Jadi nggak bisa, bukan suatu jalan tol yang luas kiri kanan kita bisa melencang kanan kiri, hasilnya sama. Enggak. Ini adalah jalan setapak yang harus dijalani secara halus, secara ada secara petunjuk-petunjuknya, pengalamannya itu harus ada gitu. Karena saya tahu benar bahwa banyak kejadian bahwa kalau orang-orang yang memang mungkin orang-orang tertentu itu setelah operasi bisa timbul masalah justru, dan masalahnya bukan hanya tidak bisa sendawa, kembung, makan sedikit, tapi bisa muncul hasil operasi yang bisa dibilang lebih parah daripada sebelumnya, yaitu tidak bisa menelan. Nah, kalau tekniknya mungkin tidak begitu tepat, ya, itu bisa mengalami tidak bisa menelan. Ini kan menjadi repot, ya, tadinya. Iya, repot sekali. Operasi tidak bisa menelan, bayangkan. Ya, kalau bisa menelan, tidak bisa menelan sih, memang masih bisa dipasang selang segala pakai infus. Suatu morbiditas menjadi suatu kesengsaraan buat pasien. Jadi tingkat kesembuhannya memang kalau dilakukan secara benar itu bisa mencapai 90%. Tapi ya bisa juga 30%, 40%, ya, dengan timbul efek samping yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Gitu. Oh gitu. Terima kasih dok atas jawabannya. Sudah terjawab ya tadi Hamsoki, lupa lagi namanya. Dok, ini ada lagi dari Medikonten. Dok, kalau yang obesitas terus di bariatrik, GERD-nya juga bisa sembuh nggak? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Ya, saya selalu memang di literatur juga sudah dikatakan kalau GERD dengan obesitas, maka terapinya sebenarnya paling baik adalah bukan funduplikasi juga boleh, bisa ya, jadi laparoscopic anti-reflux surgery, kan namanya sebenarnya nama teknisnya itu adalah funduplikasi. Funduplikasi artinya sebenarnya ya kalau diterjemahkan ya si lambung diselimutkan ke kerongkongan lah gitu. Tapi kalau dia ada obesitas, terutama obesitas yang morbid, itu sebenarnya kita bisa melakukan operasi obesitas yang sekaligus juga mengurangi atau menyembuhkan si GERD-nya, yaitu Roux-en-Y gastric bypass.
Ya, Roux-en-Y gastric bypass itu sebenarnya memisahkan si lambung itu yang sebagian besar dipisahkan dari kerongkongan, ditinggalkan lambung yang kecil. Nah, lambung kecil itu langsung akan disambung ke usus halus. Jadi asamnya itu hanya ada di lambung yang besar yang terpisah. Dan karena lambung yang besar itu tidak dilewati makanan lagi, maka dia akan sangat berkurang memproduksi asamnya. Nah, jadinya bisa dibilang ya setelah dilakukan operasi Roux-en-Y gastric bypass ini, ya GERD-nya hilang gitu. GERD-nya hilang. Pasti hilang. Juga pasiennya menjadi kurus. Ya, jadi ada double hit nih di sini. Udah kurus, hilang GERD. Mantap. Ditambah lagi kalau pasiennya makin kurus, ya kita tahu tadi kan resikonya adalah obesitas. Pasiennya makin kurus, obesitasnya hilang, GERD-nya ya makin hilang gitu. Jadi untungnya double gitu. Double. Ya. Sudah dijawab ya pertanyaan yang tadi. Ini ada lagi nih. Sebenarnya sudah ada di jawaban tadi sih dokter, tapi nggak apa-apa deh ditanya lagi. Mungkin kurang atau baru masuk nih. Dari Amel TRS, dok kalau habis bedah terus nggak bisa sendawa, makan nggak turun, ada jaminan nggak bakal hilang gejala itu? Jangan sampai bikin masalah baru, takut. Betul ya. Memang dari pengalaman saya itu hilang. Tapi siapa sih yang berani jaminnya kalau manusia sih? Iya, betul. Kalau kita berhadapan dengan mesin, ya mesin motor saya misalnya, kalau ada yang rusak saya berani jamin kalau saya ganti mesinnya ya pasti bagus lagi gitu loh. Ya manusia itu kadang-kadang susah diprediksi ya, tapi memang secara umum dari pengalaman sih ya hilang, tapi membutuhkan waktu. Tapi kalau jamin, aduh nggak ada orang yang berani. Nggak ada jaminan 100% ya. Cuman memang harus dipikirkan, harus diingat bahwa GERD ini operasinya ada reversible. Ya reversible artinya kita lakukan bungkus si kerongkongan, kita bungkus. Kalau ada masalah di terapi segala macam tetap aja tidak bisa menelan, tidak bisa sendawa, tidak bisa setelah berbulan-bulan tidak bisa, ya gampang kan, tinggal dibalikin aja gitu. Bisa dibalikin lagi. Kita kurangin kan dibungkusnya tadi sebenarnya 360 derajat total, kita kurangin menjadi 180 derajat atau 180 derajat, jadi bagian depannya itu tidak dibungkus. Itu memang yang waktu saya ke Jepang kemarin dia memang begitu, dia bilang lihat dulu, terapi dulu, tunggu dulu, kasih makanan dulu segala macam, anti radang, kalau nggak bisa ya tinggal masuk operasi aja, dikurangin rapnya, dikurangin bungkusnya. Itu menyelesaikan masalah gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu takut, ini bukan suatu operasi yang permanen ya, kalau misal perlu dilakukan dibalikan lagi ke awal bisa aja, bisa, not a problem gitu. Tuh nggak perlu takut ya Mbak, tenang aja masih bisa. Oke, next ada lagi nggak pertanyaan dari viewers kita? Coba kita cek dulu ya. Bentar. Terus nah ini nih, dari Widi Online. Dok, kalau setelah tindakan Lars, masih ada nggak pantangan makanan yang nggak boleh dimakan nih? Pantangan ya. Makanan. Jadi begini, seperti juga bariatrik ya. Bariatrik itu lucu kadang-kadang. Saya pernah operasi kakak adik 3 orang gitu. Satu bisa makan nasi, satu bisa makan roti, satu bisa makan mie gitu. Tapi kalau dibalik ya, padahal ini orang kakak adik semua nih dengan teknik operasinya sama. Kalau dibalik aja sih yang nggak bisa makan nasi sekarang dikasih dibalik-balik lah pokoknya. Bisa dia bisa makan nasi tapi nggak bisa makan nasi tapi bisa makan mie gitu. Tapi kakak adiknya ya makan mie nggak bisa tapi bisa makan nasi gitu. Jadi kadang-kadang susah diprediksi. Jadi gimana orangnya kayaknya? Betul ya, tapi memang bisa dibilang kalau memang dia udah sembuh banget ya, hilang refluksnya segala macam, harusnya dia bisa nggak ada pantangan lagi itu betul. Okay. Gitu. Tapi coba dulu ya, kadang-kadang ada yang masih sensitif, ada yang enggak, tapi biasanya sudah berkurang dengan sangat jauh gitu. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi gimana orangnya?
tergantung orangnya. Jadi nggak ada pantangan sih sebenarnya, tergantung dari orangnya. Oke, next. Oke dok, makasih katanya. Terus ini ada pertanyaan dari eksperimen ini. Dok, operasi GERD bisa pakai endoskopi nggak dok? Nah, ini betul sekali ya. Ada tindakan-tindakan endoskopik untuk operasi GERD. Cuman tindakan ini sebenarnya masih belum established banget ya. Ini baru muncul beberapa tahun-tahun terakhir ini gitu. Bisa dibilang ya kita belum mau terjun ke sana gitu. Sebelum ini benar-benar dibuktikan bahwa dia memang bagus. Karena pasti kalau tindakan endoskopi ini pasti nomor satu biayanya besar. Gitu. Ya, karena dia memerlukan alat-alat yang khusus yang masih dalam perkembangan, masih dikembangkan lah gitu. Dia masih mencari-cari bentuk biasanya. Itu juga muncul. Kenapa? Jadi karena banyak teknik-tekniknya, teknik itu menunjukkan bahwa ini belum terlalu established sebagai suatu tindakan yang dibuktikan terbukti baik. Kalau ada suatu tindakan yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun muncul dan masih bertahan sampai saat ini, itu bisa dibilang bahwa teknik itu mungkin adalah teknik yang sangat baik. Nah, gitu. Misalnya aja kalau di bariatrik ada teknik bending ya, gastric bending dengan Roux-en-Y gastric bypass. Ya. Saya akan megang Roux-en-Y gastric bypass karena Roux-en-Y gastric bypass dari tahun 60-an sampai sekarang masih sangat dipakai orang gitu. Dia mulai banyak bergerus sama sleeve karena itu lebih gampang gitu, lebih mudah dilakukan. Hanya dalam waktu sepertiganya waktu operasi gastric bypass, sleeve itu sudah selesai gitu. Jadi gampang sekali. Maka banyak orang mengandalkan sleeve. Tapi menurut saya Roux-en-Y gastric bypass masih bertahan saat ini, itu menunjukkan bahwa dia adalah teknik yang baik. Sedangkan gastric bending yang muncul belakangan sekarang sudah ditinggalkan gitu. Jadi kalau teknik yang muncul hilang ya kita hati-hati juga. Jangan dulu dipakai lah ya. Mendingan yang pasti-pasti dulu aja. Tapi nanti terbukti dalam beberapa tahun, ternyata tidak efektif gitu. Udah bayar mahal-mahal, sembuh sebentar, nanti muncul lagi gitu. Makanya sekarang untuk kelas ini, saya masih terus berpegang pada duplikasi dari Nissen ini karena teknik ini udah bertahun-tahun puluhan, dia masih bertahan gitu ya. Ini teknik yang baik gitu. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya, dok ini di kemudian hari ya terbukti bahwa endoskopi yang bagus ya kita beralih ke endoskopi, bisa aja. Gitu. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Mamio Murni. Ini agak beda tapi nggak apa-apa. Dok, lambung saya sering ada polipnya, bisa sembuh setelah operasi. Itu sama apa beda dok? Nah, polip ini sesuatu hal yang lain lagi ya. Polip itu ya mesti tahu juga ada berbagai macam polip juga. Ya, polip bisa muncul hanya di lambung, juga polip seluruh ususnya. Ini mungkin sesuatu yang berbeda gitu. Dengan GERD ya. Ini lebih nanti harus menunjukkan ke arah mungkin dokter-dokter gastro yang akan melakukan endoskopi ulang untuk melihat, memantau si polip. Tapi dia tidak akan hilang dengan operasi GERD, tidak. Untuk Pak Mimo itu sudah dijawab ya oleh dokter. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bentar, saya scroll dulu. Oh ini, makasih dok jawabannya. Kirain gak bisa dibalikan yang tadi Mbak Amel. Halo. Ini dari Infinity. Ada efek sampingnya untuk sekarang atau masa yang akan datang? Enggak ya kan? Paling ya, beberapa
operasi GERD ya efek sampingnya tadi biasanya hanya pada awal-awal sesudah operasi ya. Jadi susah bersendawa, ya, menjadi kembung. Tapi jangka panjang ya dia akan membaik gitu. Jadi efek sampingnya sebenarnya ada efek samping yang sementara lah. Betul ada tapi sementara. Sementara ya, jangan takut. Oke dok, ini ada lagi dari Dara Panjani. Dok, semenjak saya GERD, kenapa jadi sering terasa engap ya kalau nafas? Itu kayaknya salah satu ininya deh. Ya betul ya. Kadang-kadang karena GERD itu bisa muncul macam-macam. Rasa tercekek itu juga sering dikeluhkan oleh pasien ya, tercekek di lehernya, batu-batu lama. Memang juga bisa dibilang juga GERD ini untuk kita itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang sering ditakut-takuti juga ya. Oh GERD itu bukan kematian katanya. Saya sekarang masih bingung ya kalau GERD. Sebenarnya kan nggak terlalu kena gitu ya. Bahwa ada pasien yang keluhan GERD pada suatu serangan jantung misalnya. Oh ini pasiennya meninggal karena GERD gitu. Tapi kalau GERD sendiri sampai menimbulkan suatu kematian sih sebenarnya cukup jauh ya. Jadi kalau orang dibilang meninggal karena GERD ya agak aneh gitu ya, tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, dok, apakah tindakan LARS ini sudah banyak dikerjakan di Indonesia? Sudah banyak ya dan tidak ya, karena sebenarnya itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Saya sering kali operasi hernia pasiennya kalau tidur tuh udah sambil duduk gitu. Saya tanya kenapa Pak kok duduk? Wah saya GERD dok, saya nggak bisa tidur katanya. Lah pasien begini kok nggak dilas? Dia benar-benar nggak bisa tidur aja gitu. Nggak dioperasi sih kayak gini kan sebenarnya bisa dengan baik. Buktikan bahwa operasi kalau semua itu memang ada operasi itu sebenarnya harusnya kali. Sekarang si operasi sudah ya masih belum sebanyak yang seharusnya. Itu sebenarnya untuk topik anti reflux surgery ini merupakan suatu operasi yang mungkin bagi banyak orang suaranya hilang. Saya juga sering melihat bahwa pasien itu kaget gitu. Saya baru tahu bahwa GERD ini bisa dioperasi, dok. Kalau saya nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu gitu. Jadi belum banyak lah ya edukasi tentang GERD ini di masyarakat sepertinya. Betul, belum banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok dari Huzni Muhammad 43. Kalau GERD bisa menyebabkan kematian nggak ya dok? Nah ini tadi pertanyaan dia. Sebenarnya GERD menimbulkan kematian bisa aja, cuman panjang jalannya. Ya GERD itu kan kalau didiamkan itu bisa menimbulkan sebenarnya lama-lama bisa menimbulkan kanker kerongkongan. Ya kerongkongan itu bisa kalau dia timbul suatu peradangan dia bisa menjadi kanker lah di situ. Nah dari situ mungkin dia bisa menimbulkan ya. Tapi kematian mendadak nggak mungkin ya. Agak susah ya. Memang ada kalau step-stepnya. Sampai menimbulkan peradangan di pita suara ya mungkin bisa aja pas jadi tercekik seperti kemarin minggu lalu saya ada wawancara dengan salah satu pasien dengan yang GERD. Dia satu malam dia bilang dia benar-benar tidak bisa bernapas karena asamnya naik sekali dan mungkin menimbulkan peradangan pita suara di situ sehingga dia susah bernapas. Tapi itu kan kasusnya agak jarang ya. Gitu. Jarang. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya Husni. Selanjutnya dari Resti Oya. Dok, kalau GERD udah terapi obat, apa kira-kira ada kemungkinan masih sesak napas? Enggak deh kayaknya. Ya, jadi dengan obat-obatan kadang-kadang obat-obatan itu hanya berkurang sedikit ya, atau malah tidak sama sekali. Jadi masih bisa banget. Ya, walaupun obat-obatan kadang-kadang obat-obatan itu
begitu, hanya mengurangi dan obat-obatan Mengurangi dan ada efek sampingnya. sering. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Enggak terakhir kan? Bentar. Setelah tindakan LARS, masihkah kita harus mengkonsumsi obat? Ya, ini balik ya. Gimana kesembuhannya itu kan tidak seperti poin ya, hitam dan putih. Ya, sembuh tidak, padatnya kan benar-benar hilang ya. Kadang-kadang kita sudah operasi, pasiennya oke, bisa pasti kalau makan asam mungkin masih tidak enak. Ya, kalau pasien begitu kan tidak mau makan. Ya, ada pas sekali hilang terus apalagi udah enak. Jadi variasi itu ada rentang ada yang sangat total hilang sembuh, bagus, ada yang katanya cuma berkurang aja. Jadi bervariasi. Kalau pas kita makan obat, ya, saya juga kadang-kadang masih ada juga yang saya masih sarankan. Kalau masih ada keluhan begitu ya silakan dulu. Gitu. Oke, terima kasih Dok atas jawabannya. Terakhir nih Dok, tips untuk masyarakat agar terhindar dari GERD serta menjaga diri agar GERD tidak kambuh lagi. Ya, yang penting yaitu ya gaya hidup. Yang paling penting bagi saya jangan sampai obes lah ya. Bahaya banget. Kalau kita obesitas itu banyak masalah-masalah yang itu bukan hanya GERD saja, bukan dari dari jantung, otaknya sampai ke daerah anus. Jadi kan ada penyakit fistula, ani, itu berhubungan atau fistula ani dengan obesitas. Jadi, memang untuk tips pertama itu adalah tolong jangan sampai ya, karena itu sekali lah. Yang lain ya jaga makanan, ya jaga gaya hidup, jangan makan terlalu dekat dengan segala macam lah ya. Tidur atau merokok atau alkohol, ya silakan sih kalau tindakan-tindakan seperti itu, ya silakan, tapi harus seimbang ya. Dikurangi. Olahraga, makanan sehat, itu jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya itu sih yang paling penting. Bisa ada GERD, seperti saya juga bilang kasih itu diri. Saya mau obes ini hanya sampai berapa lama? 6 bulan, tahun, 1 bulan, tahan. Tapi kadang-kadang heran ya, kadang-kadang saya udah GERD 12 tahun Dok. Kenapa ya? Ya ada tidak memanfaatkan, sayang. Dan pasti kan sebenarnya tidak ada khusus atau program atau lampu dipotong. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang pokoknya dilukai, tidak ada. Ya hanya kemudian dibikin patang atau diselimutkan kepada kemungkinan. Jadi sebenarnya minim kita bermemandang bahwa kita bisa terjadi, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kecil sekali kemungkinan, karena ya itu tadi kita tidak ada yang potong, kita masih ada jahit, kita panas. Kalau LARS itu enggak. Aman. Dok, ini ada yang bertanya, dokter praktek di RS mana katanya? Oh ya, oke. Di Pondok Indah dengan rumah arah dan juga kadang-kadang juga. Oke. Baik teman-teman semua, sangat seru sekali dan sangat mengedukasi obrolan kita malam ini ya. Mudah-mudahan para viewer yang sudah join lebih paham lagi mengenai GERD dan tindakan LARS ini. Terima kasih Dokter Peter atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Sehat selalu ya Dok, dan selalu dalam lindungan